satu buku. Itu baru Islam. Kalau Islam jelas seluruhnya harus Islam. Maka di luar Islam disebut kafir. Harus disebut kafir. Orang-orang yang ingkar dan menutup diri terhadap ajaran keselamatan, ya kafir. Karena hanya Islamlah kemudian yang menjadi jembatan atau kendaraan untuk menuju kepada jannah, kepada surga. Kalau masih butuh agama baru, agama lain, maka percuma ada Islam sebagai penutup. Nah, kalau Kristen ini adalah jalan kebenaran dan hidup untuk seluruh umat manusia kepada Elohim, kepada Tuhan, maka untuk apa ada Islam? Tutup yang lain. Di luar Kristen sesat, wajib kayak gitu. Wajib. Itu kan diciptakan kan bergandeng-gandengan, ada yang ini bukti, ini generasi rusak yang kayak gini. Jangan ambigu, jangan ambigu, saudara, jangan ambigu. Sekali Kristen harus Kristen. Saya tanya dulu saudara, Kristen ini ajaran yang sampai kepada kiamat atau hanya sementara? Coba saudara jawab. Ajaran ini berbentuknya itu untuk merujuk kepada kita itu saing dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi itu semua agama itu begitu. Maksud saya ajaran Kristen ini apakah relevansi untuk seluruh umat manusia dan harus disampaikan sampai hari kiamat? Loh, kalau untuk Kristen sendiri itu sudah relevansi karena itu sudah final yang namanya Tuhan menjadi manusia untuk Oke. Berarti agama lain tidak perlu ada kan? Loh, ada lah untuk sebutan nanti di hadapan Tuhan mana yang benar bagaimana? Masa kok semua berarti Anda ragu terhadap ajaran saudara kalau begitu. Judulnya Anda ragu berarti. Bang. Untuk berlomba-lomba. Loh, kok berlomba-lomba? Kalau misalnya Anda berlomba pada tempat yang salah, apa gunanya Anda berlomba? Loh, yang menjadikan final itu kan Tuhan sendiri nanti yang akan justru finalnya itu dihitung dari sekarang, dari start awal. Di mana kita ingin berlomba? Kalau di Islam, orang berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebajikan. Mereka berada pada gelanggang yang betul. Nah, kalau Kristen berlomba, apanya yang berlomba? Lomba makan babi maksudnya? Ya enggak gitu, Bang. Lah terus lalu ngapain? Karena namanya prinsipnya orang itu tetap sama seperti abang mempunyai prinsip seperti itu, di Kristen juga seperti itu. Mulai saya bilang tadi kita berlomba. Makanya saya bertanya, kawan. Makanya saya bertanya, kalau Kristen itu adalah agama yang berasal dari Tuhan yang betul, apakah masih butuh agama lain? Masih butuh agama lain. Lah terus bagaimana tentang ciptaan itu, tentang yang baik dan yang buruk? Terus berarti Anda nggak percaya diri. Loh, kalau Islam final, saudara. Kalau Islam itu final, dia menganggap semuanya baik, semuanya. Enggak, sekarang bukan itu ya. Orang semua juga bilang istrinya paling cantik kok. Ya, sekarang masalahnya sekarang bukan itu. Ini kaidah yang kita ngerti, kaidah enggak ya? Ini aturan dari Tuhan. Aturan Tuhannya ini, apakah Kristen yang menjadi jembatan terakhir atau masih butuh agama lain? Menurut sumbernya, Bang, kalau sumbernya itu sumber dari primernya Alkitab Kristen, ya pasti ya sudah final. Kalau sumbernya dari sumber Al-Quran, ya juga sudah final. Kan begitu. Oke. Menurut sumbernya apa yang digali atau apa yang diyakini itu. Nah, ini kok ambigu abang ini. Bilang aja, Bang, agama terakhir, ajaran terakhir setelah ajaran Tuhan kepada Nabi Musa, ya, adalah Kristen. Gak boleh lagi ada yang lain. Sama seperti ketika kami berbicara bahwasanya ajaran yang terakhir adalah ajaran Islam. Al-Quran menyatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki dia kafir, hendaklah dia kafir.
Jadi hanya ada satu jalan, yaitu dinul Islam. Dinul Islam ini sebagai hadiah terakhir dari langit kepada manusia. Aku serahkan Islam ini kepada manusia. Mereka mau menerimanya, silakan beriman. Mereka tidak mau menerimanya, silakan kafir. Hanya satu jalan itu, nggak ada lagi yang lain. Di luar Islam sesat. Apakah Kristen juga harus mengatakan hal tersebut? Di luar Kristen adalah sesat. Itu yang kita tunggu. Tetap begitu, Bang, karena prinsipnya itu sama. Tetap begitu. Baik. Baik. Berarti di luar Islam itu, di luar Kristen itu sesat. Berarti Islam semuanya ini menurut pandangan Kristen adalah sesat. Namun muncul pertanyaan kemudian, kalau kami orang Islam ini kudu harus menjadi Kristen agar tidak dianggap sesat, berarti kami harus berkiblat kepada Bible. Setelah kami berkiblat kepada Bible, kami diperhadapkan dengan metode pengajaran, unsur yang ada di dalamnya, output dan inputnya harus sampai kepada kami secara manusia yang punya intelijensi, yang punya sikap free will, yang punya kehendak bebas, yang punya metode dalam berbicara, metode dalam berpikir, dan telah terhadap pesan-pesan yang muncul di dalam Bible. Taruhlah kita kemudian meninggalkan kaidah yang lain, Islam, Hindu, Buddha. Kita sekarang berfokus kepada kekristenan dengan seabrek data-data yang ada yang muncul di dalam Bible. Kita olah data yang ada di Bible ini. Muncul pengakuan di dalam Bible, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Bani Israel yang berkata, akulah Yesus, akulah dia. Nah, ternyata yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia adalah penyesat. Seibarat kata seperti ini, saudara. Sabar dulu, saya kasih perumpamaan supaya Anda lebih sederhana untuk menerima argumentasi saya. Kristen adalah sebuah kapal yang sedikit lagi akan bermuara di lautan, di samudra, berlayar di samudra. Kita semua naik semuanya kita. Setelah kita naik di atas kapal ini, hitungan ketiga kapal akan bergerak menuju ke samudra yang tak ada lagi kemudian ujung pangkalnya, tak ada kiri kanan, tak ada daratan, hanya di tengah laut saja. Yang ada hanya kapal Kristen. Kaptennya kemudian membaca Bible. Apa kata kaptennya? Yesus berkata, Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata, orang yang berakal pasti yang muncul dalam pikirannya, Yesus sedang duduk di depan Bani Israel, orang Yahudi. Bukan Yesus duduk di depannya orang-orang pemakan babi, bukan. Tapi Yesus kemudian duduk di tengah-tengah orang-orang yang menjaga hukum Torah. Duduklah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kita yang ada di dalam kapal ini mendengarkan, yang punya akal akan berpikir. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Sedangkan kita berada di atas kapal, di mana kapal ini adalah kapal yang dibentuk oleh tatanan secara asas, bahwa kapal ini hadir dikarenakan adanya oknum yang mengaku akulah dia. Dengan kata lain, kita sedang berada di atas kapal orang yang mengaku akulah dia. Yesus di dalam kitab yang dibaca kapten, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku akulah dia. Sedangkan sekarang kita berada di kapal yang mengaku akulah dia. Apa yang harus kita lakukan nih? Ya pasti kalau memang itu seperti itu terjadi, pasti akan menolak tentang Alkitab. Cuman kalau tidak terjadi, pasti akan diterima itu Alkitab oleh kalangan gereja sendiri. Sekarang terjadi. Kita di kapal ini karena menyembah Kristus. Yang menerima kan tetap diterima, Bang. Alkitab LAI itu lembaga nasional. Kalau tetap diterima, berarti kita tidak mendengarkan nasihat Yesus agar waspada kepada oknum yang mengaku akulah dia. Nah, justru itu, kalau itu terjadi pasti menolak. Tapi kenyataan sekarang
Bible LAI itu diterima oleh semua kalangan Ini orang ini kok jadinya ke Bible, Bang? Kita tidak berbicara mengenai objek Bible, kita berbicara mengenai objek penyesat yang mengaku akulah dia. Yesus yang berkata kepada Bani Israel. Itu loh Bang, kapal itu kan menuju kepada suatu sumbernya Kristen itu di Bible, Nah sumbernya. itu dia, sumber Kristen itu adalah kepercayaan terhadap oknum yang mengaku akulah dia. Ini masalah ini. Ini masalah. Sekarang kita sedang berlayar di tengah samudra, di mana kita berada pada kapal orang-orang yang menyembah kepada oknum yang mengaku akulah dia. Jelas-jelas Yesus meminta untuk diwaspadai oknum tersebut. Kita mau kemana ini? Gak ada lagi kapal lain. Kita mau kemana? Sebelum kemudian kapal ini sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Baca Matius 5 nomor 30, Matius 3 nomor 50. Penyesat akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Nih, sebelum sampai kapal ini kemudian ke muara, ke pelabuhan, ayo cari solusi. Kita sedang berada pada kapal di mana kapal ini dibentuk justru karena kepercayaan kepada oknum yang digantung, di mana sebelum digantung dia mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat. Sekarang permasalahannya adalah ketika kita melihat ke pelabuhan tempat kita kemudian meninggalkan kapal, daratan tempat kapal kita tadi sandar, di situ banyak manusia yang tidak naik di kapal kita ini. Nama manusia itu adalah kelompok Yahudi. Zaman dulu Bang ada cerita di Alkitab itu satu bangsa itu yang dinamakan bangsa Nabi Nuh, itu seluruh manusia itu kurang lebih berapa juta orang. Nah, tapi yang diselamatkan cuma keluarganya Nuh Bang. Masuk langgan. Saudara, kita sedang berada di kapal di mana orang-orang Yahudi tidak naik di kapal tersebut. Kenapa tidak naik di kapal tersebut? Karena mereka sudah menerima pesan waspadalah kepada oknum yang mengaku akulah dia. Dia adalah penyesat, jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia. Makanya orang-orang Yahudi masih ada di pantai tadi, sementara kapal kita sudah berlayar. Dan kita sudah ada di kapal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita berada pada kapal oknum yang mengaku akulah dia, di mana orang-orang Yahudi menerima pesan, jangan kamu mengikuti oknum yang mengaku akulah dia. Kita yang percaya kepada oknum yang mati terkutuk di atas pohon, semuanya berada di atas kapalnya. Yesus yang mengajarkan kepada Yahudi jangan ikut ke kapal itu. Mereka sedang duduk santai, sedang membacakan kitab Talmud di pantai. Ini kapal membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Karena kapal itu kan sudah ada. Jangan kabeh yang masih menunggu kapal itu nanti terlambat Bang. Padahal sudah ada. Tapi ini tunggu itu namanya juru selamat atau kapal. Gimana mau juru selamat tamponyu gimana mau selamat kapal ini kapal yang harus diwaspadai kok selamat kemana? Selamat masuk neraka maksudnya? Dulu itu kan orang-orang tua dulu pernah mengatakan akan datang namanya Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu mau tunggu Ratu Adil itu siapa kalau bukan lagi Astagfirullahaladzim. Hei saudara dengarkan saya, dengarkan. Ya, Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Oknum kemudian muncul mengaku akulah dia, membentuk sebuah kapal dan berlomba-lombalah kita naik ke kapal tersebut. Ternyata di tengah jalan ada yang pintar di antara kita yang kembali membuka buku panduan tersebut. Dan di buku panduan ini tulis waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu mengikuti mereka.
Ini kapal adalah kapal oknum yang mengatakan akulah dia, dan kita sudah ada di atasnya. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang nih? Dan apa yang harus kita dan bagaimana solusinya? Orang Yahudi tidak ikut di kapal ini. Kalau kapal ini kapal benar, mereka akan ikut bersama dengan kita. Karena keselamatan itu pada mulanya berasal dari mereka. Kita enggak bersama dengan orang-orang Yahudi. Kita bersama dengan orang Katolik, bersama dengan orang Protestan, kita bersama dengan orang-orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Gimana ini sekarang? Ya serahkan saja sama Tuhan, Bang. Alama hancur mina. Serahkan aja kepada Sudah Tuhan. terjadi. Akan sudah terjadi. Masa mau mengganggu? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ucapan itu, saudara, ucapan itu pantas Anda ucapkan ketika kita sudah, kapal kita ini sudah hancur lebur, udah retak di tengah laut. Ini masih ada kesempatan. Kesempatan bagaimana, Bang? Sudah terjadi. Sudah. Tuh, coba lihat. Sini, Bang Sutejo, sini. Coba arahkan mata Anda ke utara. Tuh, lihat tuh. Ini sekarang kita lagi berdiri di tengah-tengah laut samudra yang luas di atas kapal akulah dia. Tuh lihat, dari utara muncul ada cahaya dari sana tuh. Semakin mendekat dia, semakin mendekat. Kapalnya semakin membesar. Itu tuh. Lihat nggak? Tuh kapal tuh. Apa tertulis kapalnya? Tertulis ada merek kapalnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mau pindah nggak? Itu final itu, Bang. Itu sudah final sekarang. Mau pindah nggak? Penolong datang. Aku akan minta kepada Bapak agar mengutus seorang penolong lain. Tuh kapalnya udah datang. Mau pindah nggak? Atau mau meneruskan perjalanan bersama akulah dia? Orang yang dikutuk di atas salib, yang mati dengan terkutuk. Mau ikut sama dia ke neraka? Atau mau pindah? Tuh. Skoci udah diturunkan. Penolong-penolong udah diturunkan. Ada Bang Handi, ada Bang Suma, ada Blender. Itu mereka udah turun tuh menyelamatkan kalian. Mau tetap di sini atau aku tinggal? Mau di sini aku pindah. Aku mau pindah nih. Ngapain ikut di kapal penyesat? Tuh ada tertulis tuh. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Pindah nggak? Sutejo. Bonyok. Pindah nggak nih? Ku tinggal ini lama-lama. Itu belum membuktikan, Bang. Kalau kapal yang wala quwata illa billah. Udah tertulis kapalnya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Pindah nggak nih? Kalau yang membaca dari kalangan sendiri, cara memahaminya pasti tidak begitu, Bang. Astagfirullah. Itu soal belakangan. Yang penting kita udah paham kita berada pada kapal penyesat. Pindah dulu. Di sebelah banyak makanan di sebelah. Ada onde-onde bakar. Sebelah banyak. Pindah yuk. Pindah nggak? Pindah nggak nih? Belum, Bang. Belum. Belum. Hati-hati aja. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu, saya nyebrang dulu ke kapal sebelah. Saya mau ibadah dulu di sebelah. Ini sudah masuk zuhur waktu di Dubai. Saya tinggal dulu 10 menit. Nanti saya datang lagi untuk menyadarkan Anda. Mumpung kapal Anda belum pecah. Tapi ingat, kapalmu udah mulai bocor-bocor tuh. Kiri kanan udah mulai masuk air. Hati. Nyatanya yang sementara kaptennya mabuk kaptennya nggak tahu arah. Udah teler kaptennya. Yang belum terima kapal lagi ya? Bangsa Yahudi. Yang Yahudi masih ada di pelabuhan. Justru orang-orang Yahudi sekarang itu ada di atas kapal ini nih, yang datang nih. Ada mereka melambaikan tangan kepada Sutejo. Sutejo, jangan kau biarkan dirimu terbakar. Biarpun kamu banyak utang, pindah aja ke sini, Jo. Jangan kaget, kapal yang ditumpang
memang betul-betul kapalnya Nuh, nanti bagaimana? Wah, kayak mana kapalnya Nuh? Nggak mungkin orang kumpulan orang-orang tidak bersunat di atasnya. Iya toh. Nah, semuanya lo masih berlomba-lomba mencari kebenaran. Berlomba Kebenaran. kemana? Oh, sudah kuncinya sudah ada di pelabuhan tadi udah diingatkan. Waspadalah kepada kapal yang datang kepadamu dengan tertuliskan akulah dia. Kapal ini tertulis jelas, akulah dia. Jangan kau naik ke situ, kata Yesus. Ente naik. Tuh, ada kapal penyelamat datang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim satu-satunya Tuhan, Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus adalah rasul utusannya kepada Bani Israel. Tuh, datang menolong. Mau pindah nggak nih? Mau nggak? Kapalnya masih seger bang sampai sekarang. Udah kapalnya kalau daerah lambungnya sana, daerah ekor kapal ini udah mulai hancur. Tengok Eropa. Eropa sudah mulai melepuh. Nanti gereja udah mulai ditinggal. Di hari akhir di Eropa memang sudah kapalnya error, bagian ya. belakang itu sudah mulai hancur. Udah dimakan sama karang. Sudah berkarat tuh bagian mesin belakang. Lihat Eropa sana, hancur-hancuran. Mereka udah tinggalkan gereja, udah sepi gereja, udah berubah menjadi bar. Tapi masih ada Amerika ini. Amerika bukan negara beragama Kristen. Penduduknya beragama Kristen, tapi mereka tidak mengaktualisasikan agama Kristennya. Udahlah bang, kepanjangan ente mau ditolong juga masih mau di sini. Udah aku tinggal sebentar ya. Siap Anda, siap. Iya. Iya, awas tuh kapalnya tuh, oleng kapalnya, oleng. lanjut dulu. Mantap sekali analoginya, Masya Allah. Jadi gitu Mas Tejo, aduh ngeri kali woi. Padahal yang memesan kepada Mas Tejo, hati-hati terhadap Yesus palsu Mas Tejo. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati terhadap kapal palsu Mas Tejo. Tulisannya akulah dia tuh Mas Tejo. Kapal palsu itu yang datang menjemput Mas Tejo nanti, dia akan ada tulisannya di kapalnya akulah dia. Wih, ngeri kali Mas Tejo. Tapi kok Mas Tejo naik di situ? Udah dilarang, jangan naik di situ sama Yesus yang asli. Mas Tejo naik. Gimana sih? Makanya datang kapal penolong lain nanti Mas Tejo, tulisannya la ilaha. Iya, dilihat nanti. Kapal motor dilihat KM nanti. la ilaha illallah. Dilihat kapalnya itu nanti, kalau memang kapalnya itu lebih kuat atau lebih rusak, begitu loh. Nah, nanti dilihat karena Yesus Yesus asli yang bilang nanti ada kapal penolong lain, KM, kapal motor penolong lain, mereknya itu la ilaha illallah. Kapal motor la ilaha illallah. Dengan tadi Mas Tejo yang Mas Tejo naikin itu kapal motor akulah dia. Itu Mas Tejo. Padahal Yesus asli sudah pesan, nanti kau Mas Tejo jangan naik di kapal yang mengaku akulah dia atau yang mengaku Yesus. Tapi kok Mas Tejo berani naik ke situ, Mas? Aduh, hancurlah Mas Tejo dengan istri dan keluarga. Siapa yang tidak terpikat? Kapalnya sudah jadi, kita kurang naik dan menikmati. Semuanya fasilitas sudah ada. Mau ke sana, mau kemari, kapalnya sudah ada. Namanya saja hal itu yang sudah terjadi, generasi penerus itu kurang mengikuti, Bang. Kecuali kapalnya rusak, itu tidak ada yang naik. Jadi kita seperti saya kalau Mas Tejo masuk ke dalam lambung, lihat lambung kapal itu, Mas Tejo sebenarnya kaget nanti kalau lihat lambung kapal itu sudah robek, seperti otak Mas Tejo sudah bocor. Kalau Mas Tejo masuk cek ke lambung kapal itu sudah lubang, sudah bolong. Itu Mas Tejo kan hanya mau menikmati di atasnya aja, kesenangannya aja Mas Tejo mau dapatkan. Kapal kan mempunyai tujuan. Kalau tunggu dulu Mas Tejo. Mas Tejo. Ya Mas Tejo. Mau ke Manado atau ke Jakarta gini enggak gitu.
Mas Tejo kan itu mau menikmati di atas kapal aja, pelihara telur ayam, menetaskan telur ayam. Kapal itu menjual- menuju ke Tuhan, bro, bukan mau menikmati. Iya, dengar dulu Mas Tejo. Mas Tejo kan hanya menikmati fasilitas di atas kapal, nggak mau turun di bawah untuk lihat masih bagus nggak ini lambung kapal atau sudah bocor. Kan Mas Tejo nggak mau turun. No. Kalau Mas Tejo nggak mau turun ke lambung kapal, ibaratnya kayak gini, Mas Tejo itu hanya jualan telur, netaskan telur ayam, telur bebek. Mas Tejo jualan B2, ya kan? Nah. Itu maksudnya Mas Tejo itu menikmati aja di atas kapal, tapi Mas Tejo nggak mau menyelam ke bawah, masuk ke dek paling bawah, cek lambung kapal, lobang tidak ini kapal yang saya tumpangin ini, kan gitu Mas Tejo. Iya, di situ benar. Kami ini Mas Tejo, bukan Iya, hanya benar. menikmati. Mas Cuman Tejo, di kami situ tujuannya kapal itu untuk mengarah ke suatu tujuan. iya ketujuannya dilihat dulu Nggak kalau mungkin kalau sampai. bocor. Nggak Kalau nggak bocor. sampai tujuan. Iya kalau bocor lambungnya gimana mau sampai tujuan, tenggelam lah nanti. Nah, itu maksud saya kan untuk dia. sekarang ini kan masih berdiri kokoh ini Nah, kapal belum enggak Mas Tejo enggak lihat Iya, tidak di bawah. di Indonesia. Kami ini Mas Tejo. Kami ini Mas Tejo, kapal itu kami sudah selidikin semua dari ujung kapal sampai belakang kapal itu kami sudah selidikin semua sampai bawa-bawa di dalamnya. Ternyata di kapal yang Mas Tejo tumpangin itu ternyata bocor, lobang yang kita tumpangin ini Mas Tejo, lobang. Lambungnya lobang. Nah, makanya Yesus asli bilang, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Datanglah penolong, kapal penolong, Mas Tejo. Tulisannya kapal motor KM La Ilaha Illallah. Tinggal Mas Tejo pilih, mau nyaman di situ sampai tenggelam. Itu Mas Tejo diselamatkan sama KM motor La Ilaha Illallah, kapal motor La Ilaha Illallah. Pilih aja. Kapal Mas Tejo nggak tahu di dalamnya ternyata sudah lobang-lobang, sudah bocor-bocor. Tapi Mas Tejo nggak sadar. Jangkrik. Silakan di Alfi kalau mau masuk di Alfi, Temon sama di Alfi. Silakan. punya kapal. Terus kamu ngomongnya jangkrik, sing matamu suwek. Nah, itu apa ya kasar? Silakan Alfi. Apa yang Alfi kalau mau masuk. Titanic nggak? Ya, Alfi sama teman kalau mau masuk, silakan. Menguapi neng jobotok, engko barang melaku neng tengah-tengah nuwablai watu. Bahaya itu malah. Enggak Mas Tejo kan gini. Ketika kapal seorang penolong itu datang yang tulisannya KM La Ilaha Illallah, saya naik ke sana. Saya panggil Mas Tejo, Mas Tejo, sini kau Mas Tejo, tenggelam kau nanti kapalmu di situ Mas Tejo. Mas Tejo nggak mau ikut, iya kan? Mas Tejo akan tetap di situ dan tenggelam sampai mati. Kan gitu Mas Tejo. Mulanya itu kita itu harus diteliti lambungnya bocor betul atau enggak. Jangan kaget kapalnya lambungnya bocor tapi bisa diperbaiki, tapi bisa sampai kepada tujuan. Bagus-bagus dan kaget seperti kapal Titanic. Itu yang membingungkan orang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya Bang Ya. Teguh ini Kristen atau Muslim Bang Teguh? Muslim, Jawa. Oh, iya. Kang Tejo, Kang Ya. Tejo. Siap, izin Bang, sabar. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi kalau mau masuk lanjut sama Mas Tejo. Ini cocok kalau dengan Bang Andi ini. Lanjut Bang Andi. Ini aku lagi ngadang badan nih, batuk. Jo, lambemu iki lho, Jo. Ngomong kok saya enak dhewe yo. Jajan. Masa kapal api arep enek lambe-lambe barang iki. Ya iki lho. Banyu mak wis ya ini kok perahu. Baru sing api kapalne ora manut piye. Iki mau nyeritane kapal Bang, ada 2 kapal. Satu mengaku kapal untuk menyelamatkan kapal yang bocor. Ya iki lho kapal anyar. Lah iyalah kapal anyar piye lho kuwi jarene wis kapal sadurunge. Ya wis. Nganu wis enek dhisik kapal kuwi sing anyar iki.
Sak Tetangga anu nanti pada datang kok mamu yang tak kemblang dah sih mau Jo. Kali. Andarnya yang dia. ngono kapal anyar iku lho pelayanan ngono kuwi. Kapal anyar orang ngundang piye. Kapal anyar iki pelayanane api-api, iwake sing enak-enak, lungguhane sing empuk-empuk. Lah kuwi akeh wong seneng. Oga kapal anyar. Kapal anyar tulisannya. Jangkrik. Tulisannya la ilaha illallah. Lah lek kuwi bener. Ah. Lek jangkrik matamu suwek mau piye? Terus kalau jancok. Ngomong ayat suci jedek janjuke iku lho piye ngono kuwi. Ya wes Jo, gini loh Jo. Bagus lo tadi analoginya Bang Juma lo Jo. Yesus berkata Jo, kalau ada orang mengaku akulah dia, jangan percaya, karena Yesus sudah ngomong nanti banyak datang penyesat mengaku aku Yesus, aku loh Yesus. Kata Yesus bukan, itu palsu itu kata Yesus. Terjadi tuh. Nah lambenya sopo? Jo, rungo ora lambene sopo lu percaya? Lambene Yesus apa lambene sopo? Lha lek jeneng Kristen kuwi mbang lek kaya awakku iki wis percaya kuwi wis ning Tuhan Yesus. Ya percaya lambene sopo? Loh. Lek jeneng Kristen kuwi mau wis percaya ning Gusti Allah. Tapi ning kono kuwi mau dirupakne percaya ning Gusti Allah sing dadi menungso. Ya itu Yesus kuwi mau Gusti Allah sing dadi menungso iku sing diyakini wis final kuwi. Ya Yesus yang menungso, bukan Tuhan menungso bener. Lah ya bener, Iya, Tuhan yang bener. diyakini menungso, piye toh? Tuhan yang terus? Ya. manusia itu yang diyakini untuk penyelamat, juru selamat. Kuwi wis final kuwi ning kitab Kristen, imane Kristen. Neng Bible, neng Injil itu semua itu Kapalnya Yesus itu ngangkut penumpang di Bani Israel saja atau cari penumpang di seluruh dunia? di seluruh Ayo. dunia loh bang. Jancok mana? Jangkrik. Di seluruh Gak ada. Penumpangnya khusus di Bani Israel. dan Bani Israel loh, wong Israel dewe akeh sing nggak percaya bang Jan bang. Ya makanya nggak laku ajarannya, makanya dengerin ya Jo. Ya, ada yang percaya, ada yang enggak bang. Sama dengan di Indonesia begini loh di Israel. Di Israel tuh agama Angel tuturan ini angel benar. Jo, Yahudi, kapal Yesus. Kristen di sana. Kapal Yesus diperintah dari Yang Maha Kuasa khusus ya mencari penumpang di Bani Israel. Belum ada izinnya ke Indonesia, belum ada izinnya ke Amerika. Itu Jo. Loh, ya sudah ada tuh bang izinnya ke Indonesia. Sudah Mana? dibuat. Ini sudah disahkan oleh Undang-Undang 45 tentang Jangkrik. kebebasan untuk orang Bisa ini jalan-jalannya lu Mas Pandi. Gua lagi demam loh ini. Udah 2 hari aku nggak ngerokok Siap bang. Batu Ya praisik tuh bang, kuwi tandane awake dhewe gak oleh memaksakan diri kongkon ngelaran sik rokok, jaga kesehatan. Di Alpi masuk deh sama teman, kalau mau masuk silakan ngobrol sama Mas Tejo. Ini ada itu Kurina juga mungkin Kristen ini. Kurina Rina, selamat siang itu, selamat sore. Mikrofonnya dibuka itu Kurina, Bunda Kurina. Bentar bang, isi dulu bang. Alfi lagi ini bang. Oke, Ada baik. 5 menit. Siap. Oh ini ada Kristen lagi yang minta naik ya. Ada 3 orang Kristen. Kita naikkan lagi. Nanti Bang Zuma monitor baru kembali kita menunjukkan kapal Mas Tejo itu sudah bocor, sudah parah. Harus turun, pindah kapal. termasuk itu nanti kapalnya ini ada nggak surat izinnya? Nggak ada surat izinnya, nggak ada. Nah, Nggak surat izinnya untuk ke Indonesia gitu loh. Siap Bang Andi. Iya, jadi gini Mas Tejo untuk kawan-kawan Kristen ya.
Selamat siang Bang Love Jesus. Selamat sore. Ya, Mbak. Ya, Bro Fandi. Ya, kita kembali membahas tentang kapal tadi ya, teman-teman ya. Jadi kapal tadi ini izinnya hanya untuk mengangkut orang-orang Israel saja. Nggak ikut orang Amerika, orang Indonesia, orang Burundi. Karena data yang Yesus sampaikan itu untuk naik di kapal itu, Matius 15:24, aku hanya diutus untuk domba-domba sesat dari Bani Israel. Maka kalau teman-teman Kristen ini naik di kapal yang Yesus sampaikan itu hanya untuk Bani Israel, maka salah naik kapal Mas Tejo dan kawan-kawan Kristen yang ada di Indonesia ini. Itu salah naik kapal. Kalau mau naik kapal yang benar, harus tulisannya KM La ilaha illallah. Karena baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu kapalnya diutus untuk seluruh umat manusia. Paham Mas Tejo? Yang teman-teman Kristen lain, paham? Di Indonesia belum sah itu Bang, kalau cuma begitu ayatnya. Karena gimana harusnya? Terus harusnya kayak mana? Seharusnya itu kalau memang sah di Indonesia, tidak membiarkan itu kapal yang lain datang ke perairan atau di Ya kan wilayah. Yesus sudah bilang, Mas Tejo, waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Yesus asli bilang nanti Mas Tejo akan ada kapal-kapal penyesat yang akan datang menjemput kalian. Tulisannya akulah dia, atau tulisannya akulah Mesias, akulah Yesus. Itu kapal-kapal penyesat yang datang. Yang anehnya udah tahu penyesat mau datang katanya. Benar, Bang. Benar. Ya teman-teman Kristen malah naik kapal penyesat tersebut. Wah, lokonya Yesus bilang jangan percaya Mas Tejo. Itu Kalau kapal penyesat itu pasti orang tidak mau akan naik, nantinya Mas kapal Tejo pikir itu bocor. kapal menuju surga, kapal menuju keselamatan. Tetapi Mas Tejo nggak sadar, yang Mas Tejo naikin itu ternyata kapal penyesat. Mana buktinya? Dia itu kapal penyesat. Mas Tejo sudah diperingatkan sama Yesus asli. Waspadalah Mas Tejo. Nanti akan ada kapal yang mengaku itu kapal Yesus. Matius 24 nomor 5. Dia akan pakai nama Yesus, gelarnya sama dengan Yesus, yaitu Mesias atau Kristus. Yang anehnya, teman-teman sudah diinformasikan kepada oleh Yesus kepada kalian, itu nanti akan datang kapal penyesat. Mas Tejo malah naik, angel. Kapalnya ini yang datang ini duluan itu kapal saya, Bang. Iya, Sudah itu dia Mas Tejo. Tapi kan ribuan Yesus tahun. Nah, Artinya sudah ribuan tahun tuh teruji sampai sekarang itu loh masih kokoh. iya Mas Tejo belum lihat isinya di dalam kayak mana. Aku kan sudah bilang, itu Bang Zuma, Bang Handi, aku sendiri, Alfi Temon, Bang Blender, Ustadz Alif, itu sudah lihat semua kapal itu di dalamnya bocor. Nah, ya. Udah bocor, kan muslim itu sudah lihat di dalamnya, udah masuk ke dalam, udah cek backnya, ternyata kayunya sudah rapuh, ada lambung yang bocor dan tidak bisa ditempel lagi Mas Tejo. Begitu Mas Tejo. Jadi kalau ada kapal penolong Mas Tejo yang datang, ikutlah kapal itu Mas Tejo. Jangan biarkan dirimu tenggelam lewat kapal itu seperti itu, jangkrik. Hanya yang ada jangkriknya ini loh banyak orang tidak suka. Tapi kalau kapalnya ribuan tahun mulai zaman dulu pertama kali di Israel sana kekristenan sampai kekristenan terbawa di Indonesia itu berapa puluh tahun, ribuan tahun. Tidak ada jangkriknya loh Bang. Kuat Bang.
Jadi Mas Tejo gini, izin Bang Love Jesus di mute dulu Bang. Noise sekali Bang. Ya, oh ya, oke. Di pinggir jalan soalnya Bang, noise sekali, bising kali. Nanti kalau Bang Zuma sudah monitor langsung masuk aja Gurunda ya. Jadi gitu Mas Tejo. Yang anehnya kok bisa kawan-kawan muslim lah yang menyelidiki lambung kapal itu sampai dapat lambung kapal itu ternyata bocor. Lemah. Gitu loh Mas Tejo. Silakan yang mau masuk mungkin Bang Handi, Alpi atau Temon, gantian lagi dong sambil menunggu Bang Zuma. Gantian yang Kristen dulu ini loh, menanggapi kapal, masa kon kapalnya dibilang bocor ini. Nggak mungkin. Oke, kalau silakan. Kalau teman-teman Kristen mau tanggapin silakan. Kapal kita itu sudah teruji ribuan tahun. Mulai di Israel tembus di Indonesia. Bayangkan itu. Berapa benua yang dilewati kapal itu. Kekristenan itu mulai dari Israel sampai di Indonesia. Dari timur ke barat. Dari ujung ke ujung sudah tembus. Itu menunjukkan keimanan Kristen, ketuhanan Yesus Kristus itu sampai di sini. Enggak cuma di Israel tau. Bukan begitu. Jadi agama yang dimaksud oleh Yesus tuh yang penyebaran agamanya itu mengarungi lautan, menjelajahi daratan itu, yang mentobatkan satu orang saja menjadi ahli neraka, itu agama apa? Kalau agama itu tidak tertulis loh di Alkitab, di sumber primernya itu kamu harus jadi Kristen tuh enggak. Cuman di situ diajarkan bahwa kamu harus percaya kepadaku karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada tulisannya kalau orang mau masuk ke juru selamat itu harus ke Kristen tuh enggak harus Kristen. Dia itu merujuk kepada juru selamat, itu nama daripada Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Dia mengarah merujuk ke situ dia. Jadi Matius 23:15 gimana? Matius 2:15 itu menunjukkan bahwa di dalam suatu perjalanan itu memang ada yang lebih besar daripadaku. Aku bukanlah dari diriku sendiri. Memang ada yang lebih besar daripadaku, yaitu Bapa. Tapi dalam kategori kepada manusia biasa dengan kemanusiaan Yesus itu sama halnya prajurit dengan kaptennya. Jadi barang siapa yang setia taat kepada komandannya, pasti dia akan setia juga kepada presidennya. Seperti itu loh. Jadi Maksudnya ini loh, kepada komandan kita, komandan. maksudnya ini loh, Pak Tejo. Matius 23:15, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini agama apa nih yang dimention? Oh, itu menjelaskan tentang pelayanan kepada orang kalau yang sudah dikristenkan, terus Kristen itu tidak terpelihara terus kembali menjadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dosanya malah lebih tinggi karena memelihara itu lebih sulit ketimbang mengajak atau berpindah. Memang kebanyakan sih orang-orang sekarang sudah berpindah menjadi di dalam. Jadi agama apa? Jadi agama apa yang penyebarannya dilakukan oleh orang Farisi, yang dilakukan dengan mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, ini agama apa? Lu banyak toh. Nah contohnya Ya, saja, Ya, kalau seandainya apa? begini, ya seperti di Indonesia dulu kan pertama waktu kerajaan
Majapahit itu yang nama rajanya Brawijaya itu kan ndak ada agama Islam Kristen di situ. Iya, sekarang agama itu Anaknya disebarkan oleh orang Farisi. orang-orang Farisi itu dikenal sebagai orang-orang ahli Taurat. Nah, Iya, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, hai orang-orang ahli Taurat yang melakukan penyebaran agama, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama tersebut dengan cara apa? Mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Ini siapa nih yang punya kerja ini? Gak mungkin gak tergenapi kan? Ini nubuatan dari Yesus nih. Yesus suruh wanti-wanti di sini. Agama apa ini? Kalau kita bilang itu agama Kristen, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kamu harus masuk agama Kristen. Tidak bilang begitu, tidak ada tulisan di situ. Nah, terus ngapain jadi Kristen? Loh, itu karena kesepakatan. Jadi harus bisa dibedakan organisasi dengan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus bisa dibedakan. Kalau agama merujuk kepada organisasi atau KTP, nah, tapi kalau merujuk kepada Itulah ku bilang Mas Tejo. Itulah tadi ku bilang Mas Tejo. Ini salah naik kapal ini. Betul. Dan semua masuk. Salah naik kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Masuk Bang Dak. Siap. Nah, itu dia tadi. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Semua tergenapi. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara Sutejo, sebelum kapalnya itu nabrak gunung, ayo gunakan akal sehat. Mau sampai kapan? Toh nanti kalau kapalnya pun sampai ke pelabuhan, di sana ada Yesus menyambut. Tapi apakah sambutan Yesus itu hangat? Tidak. Sambutan Yesusnya malah dengan pengusiran. Bukankah kami selama di kapal bernubuat, selama di kapal bermujizat, selama di kapal mengusir setan pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau lari kemana coba? Sudah capek-capek berlayar jauh-jauh. ayat itu kan merujuk kepada orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Begitu. Nah, itu pintar. Sekarang atas kehendak siapa? Sekarang atas kehendak siapa Anda masuk ke kapal tersebut? Itu kan kapal yang dibentuk Yesus itu hanya untuk penumpang berasal dari Bani Israel. Kapalnya Yesus itu, yang dibawa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lah ente bukan Bani Israel dan Anda berada pada kapal yang bukan kapalnya Yesus. Makanya ketika Anda bertemu di pelabuhan nanti, Anda turun dari kapal yang mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus. Yesus mengatakan, oh sorry, aku tidak mengenal kalian. Kapalmu itu bukan kapalku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, berbicara mengenai kehendak Bapa. Adakah kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tak ada. Adakah kehendak Bapa agar orang ke gereja? Nggak ada. Agar makan babi? Nggak ada. Merasulkan Paulus? Nggak ada. Mengkitabkan kitab kanon? Nggak ada. Lalu atas kehendak siapa? Ya atas kehendak akulah dia tersebut. Coba deh, sekarang begini saudara. Tolong tunjukkan satu prosesi ibadah dalam Kristen yang berlandaskan kepada perintah Elohim yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan, satu aja. Wahai kau, bila engkau beribadah kepada Tuhan, lipat
tanganmu dan tunduklah dirimu. Mati ya. Itu tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Tertulis di Lipat tangan. Lipat tangan kan? tertulis di Kisah Para Rasul. Itu Kalau tadi katanya yang kita minta Elohim, kok jadinya ke Paulus, ke Lukas. Gimana sih abangku ini? Tadi kan yang saya minta kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Kalau kehendak Bapa berarti perjanjian lama. Kok larinya ke Kisah Para Rasul? karena begini loh. Kalau di kekristenan itu Yesus itu kan sebagai junjungan juru selamat sama dengan komandan. Kita itu prajurit. Iya, tahu Bang. Tahu. Komandannya lah. Otomatis kalau sudah patuh kepada komandannya, dia juga pasti akan patuh untuk melakukan kehendak Bapa atau presidennya. Kehendak Bapa itu Loh. perjanjian lama. Loh, Gak ada kehendak ada Bapa di perjanjian penggabungan, baru. ada penggabungan ketundukan. Enggak bisa, harus kehendak Bapa dong. Oh, ya, Kehendak tidak Bapaknya mampu mana? Bang, tidak mampu untuk melakukan semua kehendak Bapa. Anda sudah menjawab. Dan juga begini Bang, namanya melakukan kehendak Bapa itu juga harus mengikuti aturan kepada komandannya. Komandannya itu memberi aturan, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Bahkan Siapa komandannya? loh, Yesus Kristus itu adalah Nah, komandan. itu pintar. Ada nggak Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah dituhankan? Loh, itu haknya sebagai prajurit Bang. Kita Iya. kamu sembah. Tadi katanya kehendak Bapa, sekarang kok kemana-mana? Sekarang begini, Abang mempunyai atasan siapa di selain daripada Tuhan, wakil daripada Tuhan, junjungannya. Itu pasti Abang akan tunduk atau akan sujud Ya, kehendak Bapa supaya percaya kepada anak. Itu kan kehendak Bapa. Betul nggak? Betul. Kehendak Bapa agar percaya kepada anak, betul? Percayakah Anda ketika sang anak ini mengaku hanya untuk Bani Israel? Oh tidak Bang, karena Bani Israel Berarti Anda tidak percaya. Gimana ceritanya? Tadi karena Bani Israel juga tidak semua menerima akan enggak ada urusan. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? ya, domba yang sesat. Lalu Anda siapa? Dan sebelum kenal Yesus itu menjadi domba yang sesat. Alamak, inilah dia. Inilah dia kok kepala robek. Ajaran daripada Yesus. Saudara. Waktu itu belum ada bangsa Indonesia, Bang. Dengar dulu, Belum ada bangsa dengar dulu. Indonesia, Bang. Dengar dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Domba sesat itu adalah Bani Yakub yang tidak taat kepada Elohim. Tadi penjelasannya sudah jelas, Indonesia belum terbentuk Bang. Waktu Iya, mau 2000 tahun terbentuk yang mau lalu. tidak terbentuk. Sekarang ketika Yesusnya berhadapan dengan orang-orang Roma, boleh nggak disebut orang Roma ini sebagai domba sesat? Boleh nggak? Sementara mereka Jadi kata bukan Bani Yesus Yakub. bagaimana? Jadi kata Yesus gimana tuh, Bang? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, tunggu Jadi itu dulu. gimana, Bang? Tunggu dulu, Gimana, itu Gurunda? bukan Yesus itu bukan Yesus. Loh, perkataan Yesus itu, Bang. Itu menurut tulisan yang ada di dalam Bible saudara. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa ini, justru dialah oknum yang mengaku akulah dia yang harus diwaspadai oleh Bani Israel. Begitu saudara. Jadi Anda mengikuti sang penyesat yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Jangan. Akhirnya nanti akan tabrakan dengan Yesus yang asli. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba sesat ini adalah Bani Yakub yang meninggalkan ajaran Elohim. Yeremia 50 nomor 17 yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub adalah ke-12 suku dari anak Yakub dan keturunannya. Itu yang disebut Bani Yakub. Itu yang disebut domba. Mereka yang tidak Jadi begini, Bang, tidak mentaati Elohim itu adalah domba sesat.
Jadi gini ya, gini Kalian bukan Gurunda ya. domba, kalian bukan domba. Paulus mengatakan Kalau kalian Elohim itu adalah maaf nih, 10 detik. Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Jelas datanya itu. Iya. Jadi gini Gurunda ya. Iya. Kalau Elohim itu yang sebenarnya untuk segala bangsa. Tapi kalau Ya. dikatakan hanya Elohim hanya untuk suatu bangsa tertentu, itu bukan Elohim yang sebenarnya. Ya, Itulah saya tadi. ibaratkan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya Gurunda ya. Kayak di dunia ini banyak yang mengaku Tuhan. Artinya yang mau disembah itu mengaku Tuhan. Ya, saya kasih contoh seperti di Indonesia. Itu Tuhan yang Pulau Jawa itu, yang di laut itu Jawa itu, Nyi Roro Kidul itu mengaku juga sesembahan. Nah, jadi yang sebenarnya sesembahan Elohim itu yang penguasa seluruh jagat raya, ya itu artinya untuk segala bangsa, bukan untuk suatu Mulai ngaco. golongan tertentu. Gitu Gurunda. Mulai ngaco. Jadi gini, tadi di awal sebelum Anda lahir di sini, saya sudah sampaikan kepada Mas Tejo, kalau Kristen ini berasal dari Tuhan, maka Kristenlah agama terakhir, ajaran terakhir, nggak perlu ada Islam. Tapi permasalahannya ternyata tidak ada data di dalam pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu. Adapun kalian yang membawa Matius 28, itu ajaran dari manusia yang mengatakan akulah dia. Sedangkan berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, memang dia satu-satunya adalah pencipta Tuhan seluruh makhluk. Tetapi ajarannya yang datang kepada nabi-nabi yang ada di tengah Bani Israel, yaitu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Nanti belakangan baru Elohim, Tuhan langit dan bumi, mengutus seorang utusan yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, saudara nggak bisa memungkiri itu fakta real. Sedangkan saudara Kristen, kalau Anda melihat di dalam 2 Petrus 2, nomor 20, nomor 21, nomor 22, di situ jelas Kristen ini disebut anjing dan disebut babi. Maaf nih, silakan Anda baca. Kalian pengikut-pengikut Paulus ini disebut oleh kitab Anda sendiri sebagai anjing dan babi. Saya bacakan ya. 2 Petrus 2 misalnya nomor 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Kristen, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Mereka maksudnya ini Kristen. Jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, artinya Kristen kan, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi ke dalamnya, maksudnya kembali kecemaran dunia, maka akhirnya keadaan orang Kristen lebih buruk daripada yang semula. Nomor 21. Karena itu, bagi mereka, bagi Kristen, adalah lebih baik jika mereka Kristen tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah yang suci yang disampaikan kepada mereka Kristen ini. Maksudnya, Kristen ini lebih baik tidak mengenal daripada mengenal. Sebab kalau dia mengenal lalu kemudian mereka kembali kepada kecemaran, maka dia akan sesat. Nah, nomor 22-nya Anda coba lihat. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kuabangnya. Artinya, sabar dulu. Artinya orang-orang Kristen ini disebut anjing dan babi. Kristen yang kembali kepada kecemaran disebut anjing yang makan muntahnya sendiri. Kristen yang kembali kepada kecemaran sama dengan babi yang kembali kepada kubangannya. Jadi kalian itu diidentikan anjing dan babi, saudara. Jadi bukan domba. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud Gurunda. Ya. Kalian bukan domba. Yang mualaf. Kalian bukan domba. Yang mualaf itu bang. Bukan. Artinya lebih baik dia tidak mengenal jalan kebenaran. Sesudahnya mengenal jalan kebenaran. Bukan yang mualaf. Dia lari daripada jalan kebenaran. Nah, coba Gurunda baca dulu, Pak. Oke, saya baca. Saya ulang lagi ya, Sebab jika mereka Kristen ini telah mengenal, akui dulu bahwa itu adalah Kristen, akui dulu. Ya. Oke, Kristen ya, jadi saya baca. Setelah mengenal jalan kebenaran. Iya. Kalau Anda mengatakan murtad, berarti Kristen yang murtad adalah anjing yang makan muntah, betul?
Betul? Bang, betul. Betul. Berarti Baca dulu Bang, baca dulu. Kristen, sabar dulu. Berarti Kristen yang murtad adalah Kristen yang anjing makan muntah. Kristen yang murtad adalah Kristen yang adalah babi yang kembali ke kubangan. Nah, kalau mereka Kristen tidak murtad, sabar dulu. Sabar dulu. Kristen Berarti yang kalau mualaf, Kristen, Kristen yang sabar dulu. Ya, oke. Saya ulang. Kristen yang mualaf berarti adalah anjing yang makan muntah. Kristen yang mu'alaf adalah babi yang kembali ke kubangan. Kristen yang tidak mu'alaf tetap aja anjing dan babi, tapi tidak makan muntah dan tidak kembali ke kubangan. Betul nggak? Betul nggak? Ayo. Betul. Jadi Kristen itu menurut Bible adalah babi dan anjing. Kristen, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Kristen yang tidak mu'alaf adalah Kristen yang anjing dan Kristen yang babi. Kristen yang mu'alaf adalah Kristen yang makan muntah dan Kristen yang Kristen yang anjing makan muntah. Sabar dulu. Dan Kristen yang mu'alaf yang adalah Kristen yang babi yang kembali ke kubangan. Tapi Kristen yang tetap Kristen adalah babi yang tidak makan muntah, babi yang tidak kembali ke kubangan, dan anjing yang tidak makan muntah. Tetap aja anjing kan? Tetap aja babi kan kalian? Begitu saudara-saudaraku babi dan anjing. Itu dalil. Sabar dulu Gurunda. Terbalik narasi Gurunda, terbalik. Makanya Yesus hanya diutus kepada domba itu Bani Yakub. Kalian itu anjing dan babi berdasarkan Bible. Ini bukan penistaan. Ini Bible yang mengatakan. 2 Petrus 2 nomor 20, 21, 22. Kristen yang mu'alaf seibarat anjing yang makan muntah dan seibarat babi yang kembali kepada kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf tetap Kristen itu adalah anjing dan babi. Betul? Jadi kalian bukan domba. Kok salah pula? Kristen yang mu'alaf adalah anjing yang makan muntahnya kembali. Adalah babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf tetap aja anjing, tetap aja babi. Yang adalah tidak makan muntah, yang tidak ke kubangan. Bagaimana ceritanya? Itu dalil, saudara. Maka yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Itu derita. Ya, di sini dijelaskan Kristen yang sudah mengenal kebenaran akan Yesus, ya. Artinya jangan lagi berbuat cemar. Kalau berbuat cemar, karena sebab kalau dia berbuat cemar, maka dia disebut babi yang kembali ke kubangan, betul? Betul. Berarti kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia babi yang baik-baik. Kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik. Oh, tidak bisa. Hidup kudus, memelihara firman kebenaran Tuhan. Nggak bisa. Kalau dia tidak cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik saja. Itu dalil, saudara. Jangan ente mempretelin dalil yang ada di Bible. Hei, malu sama manusia Islam. Malu. Itu dalil, saudara. Enggak ada pemahaman. IQ-nya yang perlu dipretelin dulu untuk memahami Bible. Itu Gurunda. Kok nggak bisa? Gimana? Itu dalil. Bukan seperti itu. Coba sekarang begini. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ketika Anda bukan Bani Yakub datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Bukankah anjing makan remah-remah? Tidak pantas anjing diberikan, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing tersebut? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan, mereka mengiyakan kalau di luar Yahudi adalah anjing. Dan Paulus pun, Petrus pun mengatakan, karena ini diindikasikan buku Petrus ini tulisannya Paulus, itu dia mengakui bahwa Kristen itu anjing. Kristen yang mencemarkan dirinya sama dengan anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf berarti dia adalah anjing dan babi yang baik-baik saja. Begitu saudara, silakan dilanjut dulu, saya ada tamu sementara ya, saudaraku babi dan anjing, silakan. Jangan emosi, itu data di Bible. Sabar, saya selesaikan dengan tamu dulu ya, saudara. Iya, banyak Pak. Saya tunggu Ki. Cek. Bro, siapa tadi yang satu ini? Aku mau lurusin dulu. Satria. Bang Andi ada yang mau disampaikan katanya. Silakan Bang Satria, didengar sama Bang Zuma kok. Silakan. Siap. Makasih, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tenggara, Deng. Begini.
kebetulan kan saya lihat ini penonton agak banyak ini 2.600. Saya ingin minta kepastian saya dari Bang Zuma, karena kan saya termasuk salah satu korban juga, termasuk saya give pause itu di akunnya Zuma itu, ternyata itu bukan Bang Zuma ya? Itu bukan Bang Zuma, itu gimana Ini sih? pindah topik dong kalau begini jadinya. Nggak dibahas dulu Bang Andi, ini bahaya ini karena banyak yang tertipu kawan-kawan muslim. Iya. Udah sering kisah. Iya, baru Udah baru yang kedua begini, sering. Bang Andi, artinya Saya hanya sama, sudah Bang. sering